Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada pertemuan ke-6 atau kita kajian ke-6 ini masih dalam rangka membahas latihan soal penyuluh kesehatan masyarakat untuk Anda calon pelamar jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat pada kompetensi teknis P3K 2022. Ini masih persiapan atau warming up untuk menunggu kepastian standby dalam peraturan rekrutmen pembukaan P3K 2022 di Instagram ataupun di Telegram atau di media sosial lainnya sudah ada share-share yang menginformasikan jadwal mengenai perekrutmen P3K 2022. Silakan dicari saja, sudah gencar informasi tersebut. Itu artinya kita harus lebih giat lagi, lebih siap lagi dalam menghadapi P3K 2022, terkhusus untuk kompetensi teknis ini. Silahkan Anda pesan buku di Pena Daring karena saya menyediakan untuk Anda belajar dan berlatih. Ini sudah lengkap dengan kisi-kisi materi pokok, kemudian 4 paket latihan soal dan pembahasan, kemudian strategis, tips dan trik menghadapi setiap kompetensi yang ada di P3K 2022. Silakan hubungi kepada admin Pena Daring. Ya, kita mulai saja untuk latihan soalnya. Soal yang pertama, di sebuah balai desa Sidoarjo dilakukan penyuluhan promosi kesehatan yang sasarannya yaitu pengurus-pengurus desa tersebut. Materi yang disampaikan tentang pencegahan diabetes mellitus dan hipertensi. Merupakan jenis sasaran apakah? A. Perorangan, B. Kelompok, C. Massa, D. Individu, E. Masyarakat desa Sidoarjo. Jawabannya apa teman-teman? Ya, sangat jelas sekali ya. Di soal clue-nya itu sudah ini ya sudah jelas pengurus desa. Dan ini lebih ke suatu kelompok atau suatu pengurus yang ada di desa, terutama untuk pejabat dari desanya. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok. Kalau perorangan berarti ya individu dari di desa Sidoarjonya. Kemudian massa ya masyarakat desa. Nah, untuk E ya masyarakat desa. Jadi yang paling tepat adalah yang B, yaitu kelompok. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Seorang penyuluh Kesmas sedang melaksanakan promosi kesehatan di desa yang ada di Banyuwangi. Dalam penyampaian materi, penyuluh menjelaskan isi materi tersebut dengan sejelas-jelasnya sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh warga desa. Termasuk dalam faktor A. Konten, B. Credibility, C. Konteks, D. Clarity, E. Capability of the audience. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Clarity. Kita kupas di soal, kita harus mengerti ini termasuk kepada lebih ke pesan yang ingin disampaikan penyuluh terhadap audiens. Yang diharapkan itu pesannya itu seperti apa. Nah, di sini penyuluh menjelaskan isi materi tersebut dengan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian ini diharapkan bahwa audiensnya itu dapat dimengerti dan dipahami oleh warga desa. Nah, kita garis bawahi penyuluh menjelaskan isi materi tersebut dengan sejelas-jelasnya. Ini adalah termasuk ke D. Arti dari D, clarity. Artinya kalau bahasa kita sih klarifikasi atau informasi yang sejelas-jelasnya mengenai suatu pesan. Seperti itu. Jadi ini sudah termasuk ke pesan yang ingin disampaikan terhadap kegiatan penyuluhan kepada audiens.
Ini ada konten, kemudian credibility, kemudian konteks, apa yang ingin disampaikan konteksnya ke masyarakat, kemudian capability of the audience. Ini disesuaikan dengan kapasitas dari audiensnya. Itu beda-beda pesannya. Oke, jelas ya teman-teman? Lanjut ke soal nomor 3. Penyuluh dalam melakukan promosi kesehatan, jika masyarakat ingin mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya, strategi apakah yang harus ditetapkan? A. Advokasi, B. Pemberdayaan masyarakat, C. Dukungan sosial, D. Pelindungan khusus, E. Bina suasana. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lihat di soal bahwa ini termasuk sudah ke dalam promosi kesehatan, kegiatan promosi kesehatan. Nah, yang diharapkan ini ingin mempunyai kemampuan. Masyarakat ingin mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, di sini tugas dari penyuluh itu ingin meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Dengan cara apa ya? Berarti yang paling tepat adalah yang pemberdayaan masyarakat. Kalau advokasi berarti ini hanya mendukung bagaimana proses kegiatan promosi kesehatan ini berjalan dengan lancar, yaitu dengan melibatkan stakeholder yang terlibat. Mulai dari RT RW, kemudian kelurahan, kemudian camat dan sebagainya. Ini di awal sebelum melakukan promosi kesehatan ataupun sesudah promosi kesehatan. Dukungan sosial, nah ini sama dengan kalau misalkan bina suasana. Ini lebih ke kampanye ataupun mencari minat ataupun menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan promosi kesehatan. Nah, itu ya yang lebih tepatnya itu pemberdayaan masyarakat. Karena di pemberdayaan masyarakat ini tujuan akhirnya ya ingin masyarakatnya itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Seorang promotor bekerja sama dengan komunitas pemuda pecinta lingkungan untuk mengampanyekan jaga kebersihan lingkungan karena sudah musim hujan yang dikhawatirkan adanya DBD. Diharapkan komunitas tersebut menjadi tauladan bagi masyarakat lainnya. Upaya promotor tersebut mencari dukungan dengan sasaran A. Massa, B. Kelompok, C. Individu, D. Pers, E. Pejabat kelurahan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Sangat jelas sekali di soal sudah ada clue yang sangat jelas yaitu komunitas pemuda pecinta lingkungan. Nah, ini termasuk ke dalam sasaran kelompok. Sasaran kelompok ini yang kita ketahui bahwa ada tokoh kelompok pemuda, kelompok wanita, ataupun kelompok pengurus-pengurus yang lain, itu termasuk ke sasaran kelompok. Adapun untuk massa, ini masyarakat secara umum, kemudian individu ya perorangan, kemudian pers, ini massa, kemudian pejabat kelurahan. Ini ke perorangan. Kalau misalkan di advokasi ya ini lebih ke sasaran perorangan. Tapi di soal sudah jelas ya, komunitas pemuda pecinta lingkungan. Artinya ini kelompok, komunitas, organisasi. Nah, itu organisasi pemuda, organisasi masyarakat, ormas itu juga bisa. Nah, itu jelas ya. Jawabannya adalah yang B, kelompok. Nah, itu saja yang saya dapat berikan. Ini kita berlatih kecil-kecilan saja dulu, pemanasan ringan-ringan saja untuk lebih selanjutnya. Nanti tunggu saja, standby terus di channel ini dan silahkan barangkali Anda mau pesan bukunya, segera hubungi admin Penadaring dan juga bisa disimak video-video sebelumnya. Ini sudah pertemuan ke-6.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.